terima kasih buat malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau Allah yang merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Sebab itu malam hari ini Tuhan, apapun yang menjadi kondisi kami, apapun yang menjadi keadaan kami tetap berkata Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat apapun yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat malam hari ini membawa pujian dan penyembahan kami, dan biarkan nama Tuhan yang dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya satu nama di atas segala nama, nama yang kami sembah, nama yang kami puja, nama Yesus, nama Raja di atas segala raja, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sobat muda bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyatakan Engkau Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita kata, tak terbayang kebesaran-Mu, tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan aja, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari anak muda bersama-sama katakan, ajaib Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sama. Mari lebih lagi kita nyatakan, Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau katakan ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Yesus Raja mulia, Raja mulia. Yesus Raja mulia, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan, yang tiada pernah berhentinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, atas darah-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa
pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan, basuh hati kami dengan kuasa darah-Mu. Naikkan sembah kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih mengasihi pribadi-Mu Tuhan. Terima Kau kasih. Allah yang mulia. Haleluya. Terima
Terima kasih, terima kasih, Yesus. Kasih-Mu melingkupi hidup kami, Bapa. Buat karya-Mu, buat cinta-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Shakara Baba Shaka. Ya Rabba Shakara Baba. Ya Rabba Shakara Baba Shaka. Ya Rabba Shakara Baba. Jesus, hallelujah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat anugerah, buat cinta, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kalau kami ada sampai saat hari ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kehebatan kami. Tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami tahu kalau kami bisa berdiri sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini kami mau berterima kasih Bapa. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik. Kami mengatakan Tuhan baik, bukan pada saat kami melihat mujizat Tuhan. Kami mengatakan Tuhan baik, bukan pada saat kami melihat jawaban doa atas apa yang kami doakan. Tapi malam hari ini, izinkan kami tetap berdiri mengatakan Tuhan baik, walaupun kami belum melihat mujizat Tuhan. Walaupun kami belum melihat apa yang kami doakan belum dijawab Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada. Itulah kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah kami lupakan. Terima kasih Yesus. Mari setiap anak muda angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tangan. Tuhan melihat setiap hati. Tuhan melihat engkau. Dimanapun engkau berada sampai di saat hari ini. Ya Rabba Syakara Labata Karabashi. Bapa Syakara, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Soundnya aman kipasnya atau harus mati? Mati deh ya, ya udah. So, ini adalah ceritaku dan Yesusku. Hai Happy Friends, nama saya Jeffrey Justin. Saya adalah host untuk Insert, kemudian juga dulu sempat host untuk Eksis Habis, dan saat ini saya kerja di Trans TV. Nah, so aku mau cerita sedikit tentang awal mulanya aku ketemu Tuhan Yesus seperti apa. So, aku tuh zaman dulu ketika kecil, aku bukan beragama Kristen. Nah, jadi beragama yang kita suka pegang hio, itu adalah mungkin agama yang juga banyak banget culture-nya. Obviously,
I don't know who my God is, karena begitu banyak dewa, dan aku nggak tahu yang mana, which one gitu. So ya itu ya bisa dibilang aku nggak tahu siapapun gitu. Aku masih ngalamin yang namanya mungkin hiu dibakar, terus kemudian ada yang kayak jimat, terus dibakar, terus diminum. Nah, aku semua ngalamin yang berhala seperti itu. Nah, masa kecil itu adalah godless. I'm a godless boy. Gitu. Sampai di suatu ketika teman dari orang tua ngajakin ke gereja. Nah, kalau nggak salah umur probably 10, mungkin umur 10 tahun. Nah, ketika itu aku nggak ngerti apa-apa, cuma diajak ke gereja. I don't even know that's a church gitu. Aku cuma diajak ke sebuah building yang ber-AC bagus. Kalau misalnya biasa mungkin ke tempat yang kuil atau gimana kan banyak banget dupa dan asap. Tapi kok kali ini kok enak tempatnya, banyak AC gitu. Nah, kemudian setelah aku masuk ke sana dan aku nggak ngerti lagunya apapun, cuma ada satu lagu yang benar-benar buat aku menangis ketika aku umur 10 tahun, yaitu lagunya Haleluya gitu. Yang cuma liriknya cuma Haleluya. Haleluya, oh haleluya. Cuma gitu dong berulang-ulang kali, and I don't even know apa artinya Haleluya. Aku bahkan nggak tahu artinya seperti apa. Tapi I don't know why, kenapa aku dijamah Tuhan dan aku sampai menangis umur 10 tahun. Dan sejak itu aku tahu bahwa there's something about this religion, there's something about this God, and I don't know siapa ini Tuhan ini, tapi aku nggak tahu gitu. Tapi aku cari tahu sejak saat itu. Nah, tapi ya seperti orang Kristen pada umumnya sudah dibaptis, I'm a teenager now, tapi tetap ya aku nggak benar-benar cari Tuhan, masih suam-suam kuku. Jadi pas ketika masih di universitas pun aku masih bandel, masih bolos, pacaran terus. Pacaran bisa dibilang ya, aku nggak pernah pacaran cuma satu cewek. So ya that's me tuh. Aku selalu pacaran lebih dari satu wanita. Karena kenapa? Karena aku udah berasa bahwa oke, gue ganteng, gue tinggi gitu. I can do that gitu. Nah tapi itu semua nggak aku tidak mendapatkan arti kebahagiaan, arti sukacita itu aku nggak mendapatkan di gonta-ganti pacar, di bolos atau dimanapun aku nggak dapatkan gitu. Nah, aku hanya bisa dapetin in Jesus gitu, which later I found out gitu. Ketika aku kuliah, aku dari Medan, aku pindah ke Jakarta. Dan mama percayakan ada apartemen di sana, dan seperti anak muda pada umumnya dapetin satu apartemen kosong dengan mobil, kuliah nggak diawasin, obviously kuliah aku berantakan, aku main game mulu, main basket mulu, kuliah bolos mulu, kemudian juga punya banyak pacar obviously. So my money was spent there, dan IPK aku jeblok banget. Nah, so di sana aku berasa bahwa I'm hopeless gitu. Karena kenapa? Karena aku berasa aku nggak guna gitu. I feel like I'm stupid. Aku nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kuliah nggak bisa, apalagi ntar mau nyari kerja gitu. So I feel my future itu seakan-akan gelap sekali. Jadi masa depan aku tuh nggak ada gitu. I'm starting to think, aku benar-benar percaya bahwa mungkin emang aku ini bego, mungkin emang aku nggak bisa kuliah gitu. Tapi masa ya sih benar seperti itu? Dan kemudian somehow At some moment, tiba-tiba Tuhan tegur aku. Tuhan tegur bahwa kamu mau sampai kapan begini anakku? Kamu mau sampai kapan sia-siain hidup kamu? Dan terus aku tahu bahwa oke, udah saatnya aku berubah. Tapi bisa gak sih aku berubah? And ternyata aku berdoa dan aku belajar, obviously. Kalau cuma berdoa gak belajar sama aja. Aku berdoa dan aku belajar, dan rupanya Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan semua nilai aku. Yang tadi aku IPK 1, aku bisa lulus dengan IPK 3,3 sekian gitu. Sejak itu aku tahu bahwa aku bisa lakuin apapun gitu. Nah, so sekarang kalau misalnya aku lagi kerja, aku apapun, itu aku tahu bahwa Tuhan bersama aku. So any job, any life di Trans TV, apapun yang mungkin dia tawarkan kepada aku, I say I'm gonna win through Christ. Sebelum itu ada beberapa kali aku jatuh dalam dosa. Obviously kalau misalnya anak muda adalah free sex gitu. Nah, apalagi kuliah di tengah-tengah Jakarta, ibu kota, yang mungkin semuanya serba gampang. So I never do drugs, but I do free sex zaman dulu. Nah, so mungkin kalau misalnya kamu adalah orang yang mengenal aku zaman dulu, kamu pasti tahu aku seperti apa. Bahkan aku dijuluki ya itu penjahat kelamin. That's me. They call me that gitu. Karena kenapa?
Karena gitu, aku mungkin hari Senin sama siapa, hari Selasa sama siapa, hari Rabu sama siapa. So, aku nggak pernah mungkin pacaran lebih dari 1 bulan dengan wanita yang sama. Ini bahkan istri aku mungkin nggak tahu sekarang didengerin. Tapi balik lagi, aku nggak menemukan sukacita sejati di sana. And anything, kamu mau coba untuk masturbasi, untuk nonton film porno, untuk apapun, itu tidak akan melengkapi sukacita kamu. Cause human can only find their true joy in their maker. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan yang paling mengerti cara untuk mengisi kekosongan hati kamu. Dan kalau teman-teman saat ini mungkin teman-teman nonton, and happy friends, I just wanna tell you that apapun yang kamu hadapi saat ini, the only answer is Jesus Christ. I learned it the hard way. Aku sudah sia-siakan berapa tahun kehidupan aku hanya untuk hidup dalam dosa. Tapi puji Tuhan sekarang aku sudah bertobat dan aku sudah ikut Yesus secara radikal. Dan juga aku pengen kasih tahu juga untuk happy friends bahwa there's only one Christian way, and itu adalah orang Kristen radikal itu. Karena kalau misalnya kamu som-som kuku dan you're not Christian, you should be on fire for Christ. You should hate sin. You should repent. You should be like Jesus. And that's the only Christian way. Okay, so ayat favorit aku adalah carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. That's the truth and His kingdom gitu. Dan siapa sih kebenaran? Tuhan Yesus. Akulah kebenaran dan hidup. Nah, so aku adalah bukti nyata bahwa semua sudah aku cari dan aku nggak dapat apapun. Tapi ketika aku cari Tuhan Yesus, aku cari hadiratnya, maka aku dapatin semuanya. Aku dapetin job, aku dapetin istri yang luar biasa. I have a happy family. I have a increasing faith. I have a spirit-led life, spirit-led ministry. It's all thanks to Jesus gitu. Itu kenapa? Karena aku fokus pas bangun tidur. The first thing I do in the morning, I pray, I seek my Jesus. Dan firman Tuhan berkata, siapapun yang mencari akan mendapatkan. Dan aku mencari Tuhan Yesus, aku mendapatkan Tuhan Yesus. So happy friends, kalau saat ini kamu sedang bingung, jangan takut. Tanya Alkitab saja. Sebenarnya kita satu manajemen, tapi kita nggak saling kenal waktu itu. Which is menurut dia mengenal aku nggak mengenal dia pada saat itu. Jadi dia coba kontak, dia coba cari nomor, dan rupanya waktu itu aku juga masih ada pacar ya. Jadi kamu sedikit mundur, tapi dia tetap mengawasi ceritanya. Jadi selama itu aku juga nggak ngerti, rupanya dia udah cari tahu banyak tentang aku. Dan akhirnya setelah dapat nomor dan tahu kalau aku udah nggak ada cowok gitu ceritanya, dia mulai berani deketin. Dan waktu itu aku masih nggak mau dideketin lah, jadi masih kayak ya males-malesan gitu. Tapi aku lihat nih, oke, nih siapa, oh, orangnya kayak gini, fotonya seperti ini, oke. Dia ngajak ketemu terus, tapi aku nggak mau. Sampai akhirnya dia paksa berapa bulan, aku terus bikin alasan, sampai akhirnya udah alasan demi alasan, aku nggak punya alasan lagi. Akhirnya aku bilang ya udah, kalau mau ke rumah aja, tapi di rumah lagi rame, ada mama, ada papa, ada adik-adik gitu. Biasanya cowok kalau digituin pertemuan pertama pasti mundur gitu. Jadi itulah alasan yang aku buat. Tapi rupanya dia langsung bilang, oh oke, gitu, aku minta alamatnya gitu. Setelah aku kasih dia alamat, aku kasih alamatnya nggak lengkap, dan aku nggak kasih patokan. Biasanya orang pasti nanya, oh lewat mana apa, tapi aku nggak kasih. Dan somehow dia nyampe kurang dari 1 jam, dan dia sampai di rumah aku. Dan di situ langsung aku lihat, oh oke, berarti dia ada keseriusan lah paling nggak untuk ketemu. Dan di situ langsung aku kenalin sama orang tua aku, which is itu pertemuan pertama kita, istilahnya kopi darat pertama ya, yang official. Dengan aku realize, oh dia Justin, aku Tiffany, kita kenalan di depan rumah. Habis itu aku bawa dia masuk, aku kenalin mama, papa, dia izin ke orang tua. Kita pergi. Habis itu kita nggak langsung pergi jalan gitu, rupanya dia bawa aku ke apartemen dan ketemuin aku sama mamanya gitu. Jadi di 1 hari kita perkenalan awal pertama, kita kenalan sama orang tua aku, dan kita juga kenalan sama orang tua dia. Jadi itulah pertemuan pertama kita. Buat aku cukup mengesankan karena ceritanya sejarah-sejarahnya, sejarah mantan-mantan aku dan dia pun gak ada yang se-official ini ceritanya gitu. Jadi kita mau mulainya dengan cukup baik sih ya, karena perkenalan dengan orang tua juga.
Ya, jadi apapun yang mulai dengan baik, pasti akhirnya juga akan baik. Kita percaya seperti itu. Nah, so kalau aku sih pertama mungkin udah ngefans sama Tiffany ya. So udah ngefans sama dia karena orangnya cantik, terus pintar nyanyi, terus dia adalah satu-satunya, bukan salah satu mas, satu-satunya wanita yang walaupun tanpa makeup, she still looks so beautiful. Gitu. Well, that's my wife. Nah, so ketika aku mengejar dia, memang ketika itu dia emang udah punya pacar gitu. Tapi ketika aku ngeliat mungkin pacarnya ketika itu, oh ya mungkin gantengan gue lah gitu. Gue harusnya bisa gitu ya. You know, biasa kalau misalnya cewek punya pacar dan kalau misalnya kamu ngeliat bahwa pacarnya, kamu lebih ganteng dari pacar, harusnya kan gampang ya sih. Kayak oke, kalau gitu gampang, harusnya dia mau lah selingkuh sama gue pasti mau gitu. Tapi setelah aku deketin Tiffany, ternyata dia nggak mau. Dan for me itu adalah nilai plus yang dahsyat gitu. Karena kalau misalnya dia nggak mau selingkuhin pacarnya demi gue, obviously kalau misalnya one day gue pacaran sama dia pun gue nggak akan diselingkuhi gitu. Karena gue percaya bahwa dia adalah orang yang setia. Nah, dan aku pun tahu diri, I back off ketika itu. Nah, so the story goes on sampai ketika dia single dan kemudian aku pepetin lagi. Kemudian dapat puji Tuhan gitu. Actually kita mau share sedikit tentang turning point kita. Nah, turning point kita sebenarnya adalah kelahiran dari baby pertama kita, yaitu Shanuel. Nah, ketika Shanuel lahir dia nggak nangis. Nah, so itu adalah pukulan terberat di keluarga kita. We're both healthy, I'm healthy, Tiffany is healthy, kita hidup sehat. Tapi kenapa pas Shanuel lahir dia nggak nangis itu? Nah, so long story short, di sana kita berasa bahwa oke, kita nggak bisa nyari siapapun, kita nggak bisa benar-benar mendapatkan bantuan dari siapapun kecuali dari Tuhan Yesus. Nah, sejak itu kita langsung putar hidup kita langsung putar balik dan kita cari Tuhan Yesus. Kita benar-benar cari Tuhan Yesus sampai kita mendapatkan Tuhan Yesus. Nah, so di situ ya kita mulai ubah semuanya, cara pandang kita, bahkan sampai perbuatan, perkataan kita pun kita sudah mulai rubah. Kalau dulu mungkin masih yang kayak suka bercanda-bercanda gimana, sekarang tuh kita filter karena biar semua perkataan kita hanya mengandung firman. Oke, kalau sosial media, for us Tuhan percayakan untuk kita bisa menginjili. Karena kenapa? Karena aku percaya bahwa our calling adalah untuk menginjili, not necessarily harus preach gitu. Karena ya nggak semua orang jadi pastor, tapi semua orang harus menginjili. Karena itu adalah amanat agung gitu. Nah, so dari kita adalah walaupun kita nggak khotbah, tapi minimal kita menginjili, minimal kita menabur benih dan biarlah benih itu tertanam di hati-hati orang gitu, dan orang bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu gimana sayang? Kalau buat kita sosial media itu adalah cara paling gampang sebenarnya untuk kita bisa istilahnya bersaksi lah tentang hidup kita. Mungkin nggak semua orang bisa share the gospel nicely dengan begitu apik, dengan begitu bagus. Tapi dengan kemajuan saat ini begitu banyak sosial media kita bisa pakai sebenarnya. At least say the good things. Kalaupun kita nggak bisa merangkai kata-kata atau renungan atau apapun yang baik, paling nggak kita bisa berkata-kata yang baik, share the good things. Ya pokoknya bukan hoax ya gak sih, maksudnya bukan yang berita-berita palsu, apalagi Sarah yang ngasih isu-isu seperti itu. Nah, ya for me dengan kita share seperti itu, kita nggak menambah apapun, malah kita mengacaukan. So kalau misalnya kamu nggak bisa berbuat sesuatu yang baik, minimal kamu jangan berbuat yang jahat gitu. Karena ini Alkitabiah gitu. Karena maksudnya menurut aku adalah ya gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa help to build this nation, at least don't destroy this nation gitu. With what? With sharing-sharing yang nggak penting gitu. Nah, so kalau misalnya kamu melihat sesuatu yang jahat, pray for that guy, bless him, you know. Bukan malah mengutuki gitu. Karena apapun yang terlepas kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Apapun yang kita ikat di bumi terikat di sorga. So ya lepaskan pengampunan, lepaskan berkat, seperti itu. Kalau aku mungkin karena aku nggak terlalu banyak menulis tentang firman Tuhan atau kesaksian di sosial media karena juga aku ngurus anak. Tapi dari misalnya aku post foto gitu, aku post fotonya juga post foto yang happy gitu, yang menunjukkan kebaikan Tuhan. Kadang aku juga share sedikit tentang cerita Shanuel, dari dia dulu kurus terus sekarang dia gemuk gitu, juga semua hal sepele kayak gitu aja itu juga kebaikan Tuhan misalnya. Dan kebanyakan sih responnya sih positif akhirnya. Mungkin orang-orang tadinya nggak berpikir untuk oh iya ya berarti hal sederhana kayak anak dari kurus menjadi gemuk aja itu kebaikan Tuhan ya. Mungkin a lot of moms di luar sana juga nggak realize itu, tapi ketika ada satu orang, nggak hanya aku gitu, siapapun gitu, ketika menulis puji Tuhan anak aku sekarang gemuk, atau puji Tuhan dulu susah makan sekarang makan, udah pinter makan, kayak gitu aja, itu apa ya, kayak influence gitu buat orang lain untuk menyadari oh iya ya rupanya
apa yang aku alami ini juga kebaikan Tuhan loh, karena nggak tahu sebelumnya, nggak ada yang ngingetin, jadi aku nggak realize gitu. Tapi setelah ada satu orang yang kasih tahu, akhirnya aku sadar ya, rupanya kebaikan Tuhan tuh banyak banget. Nah, kalau hidup aku kan berputar dengan anak, jadi kebanyakan yang aku share adalah tentang Shane dan juga pertumbuhan dia. Nah, kalau dia mungkin lebih banyak, jadi kalau tentang bulian sih kayaknya lebih banyak di kamu ya. Yeah, so for me bulian itu it won't hurt you gitu. Karena kenapa? Karena ya nowadays persecution itu hanya online gitu. Jadi kamu tidak dirajam, kamu tidak lempar batu seperti mungkin zaman-zaman nabi-nabi zaman dulu, atau mungkin all of the apostle, murid-murid Yesus gitu. Nah, so for us kalau misalnya kita terlalu sensi apa terlalu kayak ya gua dibilang pendeta lu, so apa lu, dan kita nggak menginjili gara-gara itu, menurut aku ya kita cemen banget gitu. Come on, like Jesus Christ udah menanggung semuanya buat kita, yang ngasih dia dicambuk, dia diludahin, dia dipukulin, yang ngasih sampai ditombak, sampai mati di kayu salib untuk kita gitu. Masa kita menerima sedikit makian, sedikit bulian saja, sedikit sarkastik aja kita nggak bisa gitu. So for me hal gitu ya udah nggak berasa apa-apa lagi di aku gitu. Ya pasti selalu ada, selalu kayak sok suci lu, munafik lu, sok pendeta lu. Karena memang ya I'm not a preacher kan, karena mungkin dunia agak susah untuk mencerna seseorang yang bukan pendeta tapi dia malah menginjili atau berkhotbah gitu. Karena harusnya dunia sudah santai dengan itu. Harusnya Christian life should be like that gitu. So every Christian should share the gospel. Nggak perlu harus jadi pastor, nggak perlu harus jadi pendeta, ya nggak sih? Asalkan lu anak Tuhan, harusnya semua Instagram, semua sosial media, semua perkataan lu adalah yang mengandung firman Tuhan, adalah menginjili orang, adalah pray for people, bless people, seperti itu. Nah, so for me, untuk bulian di online, for me it's nothing. Obviously pasti ada, selalu ada gitu. Bahkan ya dari sesama pun, sesama anak Tuhan pun, karena kalau misalnya mereka ngerasa kurang gini ya mereka pasti ngebully. Tapi for me ya, again, I'm here to bless you guys, I'm here to pray for you guys. So nggak apa-apa, kalaupun kamu mau menginjili tapi kamu ditolak, masa kamu stop menginjili? No, right gitu. If you pray for sick people and sick people don't get healed, you don't stop, you pray for another sick people. Slide favorit kita adalah Yohanes 10 ayat 10, yaitu pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang kekal, bahkan hidup yang berkelimpahan. Nah, so di situ kita tahu bahwa semua yang buruk, semua yang jahat, semua sakit penyakit, semua cobaan itu datang dari iblis. Nah, Tuhan Yesus hanya memberi semua yang baik gitu, karena dia adalah Bapa yang baik. He's a good father gitu. So Jesus Christ only give the good things gitu. Tuhan sometimes memuji kita tapi tidak pernah mencobai kita. Seperti itu. Jadi it help us realize dalam kehidupan kita sehari-hari, kalaupun kita sedang mengalami sesuatu yang kurang baik gitu, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Jadi ini pegangan hidup kita, apapun yang buruk, apapun yang bikin kita cemas, yang bikin kita takut, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan hanya mau kasih kita damai sejahtera.